Ya memang di masa pandemi sejumlah perusahaan ini memutus hubungan kerja hingga menawarkan pensiun dini ya. Dan agar dana kompensasi pensiun dini dapat digunakan dengan bijak, kita akan mengelaborasinya dengan Prita Gozi, perencana keuangan. Selamat pagi Mbak Prita. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, nah ini kita ngomongin pensiun dini nih Mbak Prita. Seperti di informasi sebelumnya ada perusahaan Garuda Indonesia begitu yang melakukan pensiun dini. Tentunya ada beberapa faktor begitu ya dan nominal yang didapatkan cukup besar sepertinya karena ada beberapa bidang begitu, ada beberapa pembagian. Dan setelah diterima nih Mbak, bagaimana sih sebenarnya cara mengalokasikan dana agar dana yang sudah kita terima ini tidak habis begitu saja Mbak Prita? Oke, jadi pada saat kita mengalami suatu istilahnya kayak pemutusan hubungan kerja atau lain-lain kan pasti kita biasanya mendapatkan suatu kompensasi. Nah, Ya. maka yang perlu pahami itu pertama adalah usia kita. Saat ini usia kita berapa, kemudian kira-kira sampai dengan masa kita benar-benar tidak bisa produktif itu durasinya berapa lama. Nah, Hmm. dari situ sebenarnya akan ketahuan apakah kita akan bekerja lagi atau tidak. Nah, Hmm. kenapa ini perlu ketahuan? Karena dari pesangon tersebut nanti akan ada urutan prioritasnya. Oke, Oke. prioritas yang pertama sebenarnya adalah untuk membayarkan pinjaman-pinjaman yang sifatnya sangat konsumtif. Contohnya kalau kita mungkin punya pinjaman yang sifatnya tanpa agunan, online, dan lain-lain, maka dana pesangon ini sangat baik untuk digunakan pelunasan. Yang Hmm. kedua adalah dana darurat. Kenapa dana darurat? Karena sampai dengan para mantan karyawan ini mendapatkan pekerjaan baru, dia kan tetap perlu hidup. Nah, biasanya ini yang akan dibantu dengan dana darurat tersebut. Baru nanti yang ketiga, tergantung kalau misalnya let's say dia punya anak, berarti ada dana pendidikan. Kalau anaknya udah besar-besar, berarti mungkin adalah dana untuk usaha dan seterusnya. Nah, itu nanti kasusnya akan beda-beda setiap orang. Oke, berarti memang pembagian ini banyak juga ya. Iya. Dan ini kan kita ngomong-ngomongin pensiun dini ya. Walaupun memang kan mendapat pesangon yang besar ya, Mbak Prita ya. Tapi apa saja sih resiko yang mungkin harus kita pertimbangkan nih sebelum mengambil keputusan untuk pensiun dini? Oke, nomor satu, pada saat kita sudah tidak lagi menjadi karyawan, yang dipahami adalah biasanya, oh kita nggak lagi dapat gaji. Biasanya orang pikirannya seperti itu. Padahal sebetulnya di luar gaji itu kalau kita sebagai karyawan tetap umumnya ada beberapa manfaat-manfaat benefit. Contohnya seperti cuti, kemudian tunjangan kesehatan, THR, dan lain-lain. Otomatis kalau kita memutuskan tidak lagi menjadi karyawan, maka semua tunjangan yang mungkin tidak terpikirkan itu juga akan hilang. Jadi contohnya untuk rekan-rekan yang mungkin tidak meneruskan lagi menjadi karyawan, berarti tahun depan harus menyiapkan THR sendiri gitu loh. Kemudian kalau misalnya kita sakit atau kita kepingin liburan atau kita kepingin istirahat lah, berarti tidak ada pemasukan di situ. Maka pilihannya nanti tergantung apakah Anda mau mencari pekerjaan dengan bidang yang berbeda. Karena kalau khusus untuk penerbangan kan cukup spesifik ya sebetulnya Betul. ya, Iya. apa namanya skill setnya gitu. Jadi harus mau untuk apa istilahnya cari another skill untuk bisa bekerja atau mungkin Anda punya usaha sendiri. Nah, ini dia nih yang juga suka berbahaya. Biasanya uang pesangon itu sering sekali karena kepingin usaha gitu ya, semuanya dipakai untuk dana usaha. Ini yang sebenarnya sangat berbahaya. Jadi kalau memang ada yang mau berusaha, tolong dilihat dulu pinjamannya udah lunas belum. Yang kedua dana daruratnya seperti apa, lalu kewajiban utama seperti dana pendidikan anak seperti apa, baru itu yang bisa digunakan untuk usaha. Itu kira-kira. Nah, Oke. berarti kan banyak nih Mbak yang harus dipikirkan begitu ya atau diperhitungkan untuk bisa kemudian mengambil atau mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi. Lantas berarti harus ada persiapan dulu Mbak untuk bisa sebelumnya akhirnya kita memutuskan untuk pensiun dini dan persiapan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita mengambil keputusan untuk pensiun dini? Ya, saya kebetulan sudah bekerja sebagai financial consultant selama 12 tahun dan beberapa industri sebelum ini itu juga banyak yang mengalami kondisi serupa ya seperti waktu itu pernah terjadi di kondisi migas gitu. Nah, sebetulnya persiapannya itu nggak cuma finansial, tetapi juga mental dan kesehatan. Karena tiga ini tuh saling berkaitan. Kita kadang nggak sadar ya uangnya banyak, tetapi secara mentally kita kayak merasa, oh kita nih sekarang apa nih pekerjaannya, kita bingung dan lain-lain. Kalau orang seperti itu biasanya kecenderungannya, kemudian dia menggunakan semua uangnya sebagai tenaga atau powernya. Nah pada saat uangnya mulai berkurang, stres. Nah kesehatannya. Jadi tiga ini tuh kayak apa namanya segitiga yang terus-terusan aja bisa ini. Nah ini yang menurut saya harus dipahami nih
oleh semua orang yang memang berencana mengambil pensiun dini. Lalu yang kedua, persiapan dari keluarga besarnya. Jadi kalau dia masih lajang sih mungkin kalau dia menanggung hidup keluarganya gitu ya, mungkin orang tua atau apa, dikomunikasikan. Sedangkan kalau misalnya yang punya pasangan, suami istri, dan anak-anak, ini perlu untuk mengkomunikasikan supaya apa? Saling mendukung. Bayangkan gitu, untuk bisa pensiun dini aja kan bukan hal yang mudah. Kemudian sampai di rumah masih lagi ditekan. Nah, itu kan pressure-nya cuma yang besar. Jadi persiapan-persiapan ini tuh utama sekali. Dan yang terakhir, kalau memang Anda mau berinvestasi, maka pastikan Anda berinvestasi secara benar. Jangan tergoda untuk misalnya spekulasi atau investasi yang bodong. Oke. Mbak Prita, ini kan semua orang pasti punya mimpi ya mengenai financial freedom atau kebebasan finansial. Nah, untuk para pensiunan dini pastinya kan seperti yang tadi Mbak Prita sudah jelaskan, tidak ada lagi fixed income setiap bulannya. Apakah untuk para pensiunan dini nih juga bisa meraih kebebasan finansial? Semua orang bisa kalau misalnya memang kita tuh punya visi apa sih sebetulnya kebahagiaan buat kita. Jadi misalnya setiap bulan ini biaya hidup kita katakanlah 10 juta rupiah. Maka pada saat kita punya sebuah aset atau kita punya sebuah produktivitas yang menghasilkan penghasilan, di mana penghasilannya itu minimal 10 juta juga, maka sebenarnya kita bisa dibilang sudah mencapai yang namanya financial freedom. Kenapa? Karena kita tidak perlu bekerja secara aktif, tetapi dari aset ataupun berbagai produktivitas yang kita miliki tersebut bisa menghasilkan uang yang cukup untuk mendanai hidupnya. Maka pertanyaannya adalah gaya hidup seperti apa yang mau pemirsa pilih. Karena kalau gaya hidupnya juga tinggi terus, ya nggak akan nyampe atau financial freedom-nya. Tapi kalau gaya hidupnya mungkin bisa diatur, bisa jadi dengan aset yang Anda miliki saat ini, Anda bisa kelola dan ternyata jangan-jangan Anda sudah mencapai yang namanya kebebasan finansial. Jadi sebenarnya financial freedom itu bukan berarti yang harus wah gitu ya dengan jumlah uang atau nominal yang sekian begitu yang biasanya besar, tapi tidak selalu seperti itu ya ternyata pengertiannya. Nah, lantas bagi para pensiunan dini ini Mbak Prita yang memang tadi sudah menerima misalnya dana pesangon yang cukup besar begitu. Bagaimana nih cara mengelolanya apalagi untuk hal investasi begitu. Investasi seperti apa yang dirasa tepat untuk diambil atau dilakukan oleh para pensiunan dini ini supaya bisa membantu begitu bagaimana mereka punya penghasilan setelah pensiun? Kita biasanya bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang usianya di bawah 45 tahun dengan mereka yang sudah di atas 45 tahun. Untuk kelompok yang di bawah 45 tahun, memang sayangnya Anda nggak bisa kalau Anda masih nggak kerja gitu. Jadi memang mungkin ini menjadi peralihan untuk mencari Anda kemudian membuka keran penghasilan yang baru. Maka aset investasinya biasanya kita cari yang masih bertumbuh. Contohnya seperti kita investasi di reksadana saham atau misalnya kita berinvestasi di emas dan lain-lain, di mana kita memang tidak mengharapkan adanya penghasilan pasif dari situ saat ini. Tapi untuk mereka yang sudah usianya 45 tahun ke atas, maka boleh dipikirkan untuk berinvestasi di aset-aset yang memang memberikan penghasilan pasif. Contohnya seperti ori, sukuk retail, itu kan memberikan penghasilan setiap bulan. Kemudian mungkin dia menanamkan juga di suatu pendanaan fintech lending gitu, di mana di situ kemudian ada kompensasi bulanannya juga. Nah, pada saat itu juga perlu tetap hati-hati untuk tidak mudah mengambil modal awal investasi. Karena kalau modal awalnya diambilin terus, lama-lama habis juga. Oke, Mbak Prita, ini saya punya pertanyaan ya Mbak Prita. Ini kalau misalnya menurut Mbak Prita sendiri, ini di masa pandemi ya, ini menurut Mbak Prita apakah tepat untuk mengambil pensiun dini? Apalagi kita tahu kalau misalnya habis pensiun dini, kita pengen kerja lagi, kalau misalnya di masa pandemi ini kan lapangan pekerjaan itu semakin kecil gitu, semakin susah untuk mencari pekerjaan. Mungkin kalau di industri yang sama yang memang terpaksa melakukan pensiun dini pastinya akan lebih berat kalau kita mencari pekerjaan di field yang sama. Tetapi jangan salah, di setiap krisis itu sebenarnya ada peluang karena tetap saja manusia kan punya kehidupan dan terus berjalan. Nah, pertanyaannya mau nggak kita untuk pivot? Pivot tuh jadi artinya kita merubah gitu ya. Misalnya saya awalnya adalah seorang pramugari atau saya seorang pilot, itu kan skill-setnya spesifik banget gitu ya. Tapi let's say misalnya ini saya pernah ketemu nih soal yang sama dulu mantan pramugara, rupanya yang dia nggak sadar adalah pramugara ini sering sekali dibekali pemahaman pengetahuan mengenai apa? Services. Jadi bagaimana melayani, bagaimana untuk berpenampilan baik dan lain-lain. Nah, rupanya skill set ini kemudian bisa digunakan untuk apa? Mengajar, gitu loh. Mengajar
misalnya untuk industri-industri yang memang sekarang masih banyak, contohnya seperti fasilitas kesehatan, kan tetap aja dong ada yang frontlinernya, kemudian kayak perbankan dan lain-lain. Nah, rupanya akhirnya jadi ke situ gitu. Nah, gimana Anda bisa menggali potensi-potensi yang ada di diri Anda, kemudian mau membuka wawasan untuk membuka keran penghasilan baru, itu kuncinya. Jadi Oke. meskipun pandemi, ya memang kita tetap harus berjuang. Orang akan tahu masing-masing punya keunggulan apa. Oke, berarti memang harus bisa menggali begitu ya, apa saja potensi yang ada di diri kita, dan bisa jadi itu merupakan bekal dari profesi kita sebelumnya begitu ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Prita Gozi, perencana keuangan yang sudah bergabung hari ini dan bincang-bincang bersama kita di CNN Indonesia After 10. Sehat selalu Mbak, selamat pagi Selamat menjelang pagi. siang.